Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan tengah minggu kita. Saudara, untuk mendahului persekutuan kita pada sore hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian yang menyatakan, Kaulah harapan ya Tuhan di dalam hidupku, bukan karena kekuatanku aku dapat berjalan di dalam hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama bersekutu di tengah-tengah segala kesibukan kami,
dan juga segala hal yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada, dan di situ kiranya puji-pujian penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi persembahan kami yang indah dan harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini yang bertema pengharapan bagaikan sauh. Tapi sebelumnya pujian ini mau mengajak kita kembali untuk memandang Tuhan Yesus yang adalah pengharapan di dalam hidup kita. Saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Katakan, Dia membelaku dalam pencobaan. Dalam pencobaan bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku.
Haleluya. Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, saatnya kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang mendiami hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini sungguh-sungguh dapat kami fahami dengan benar, kami simpan dalam hati setiap kami, dan kemudian kami lakukan setiap saat dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan sore hari ini. Hanya satu ayat yang akan kita baca bersama, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat 19. Kalau saudara sudah mendapatkan bagian ini, kita akan bacakan bersama-sama. Ibrani 6 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi kita baca bersama ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, pengharapan itu dikatakan bagaikan sauh yang kuat dan aman. Suatu ketika saudara, ada seorang profesor yang mengadakan sebuah penelitian. Lalu profesor itu mengambil 2 ekor katak untuk membuat penelitian sejauh mana katak-katak itu dapat bertahan hidup menghadapi himpitan dalam hidup mereka. Maka kemudian kedua ekor katak itu disimpan di dalam 2 baskom yang berbeda. Katak pertama disimpan di dalam baskom A, katak kedua disimpan dalam baskom B. Dua-dua baskom ini ukurannya sama, saudara. Lalu diisi juga dengan air dengan ukuran yang sama persis. Kondisi sekitarnya sama. Hanya saja yang membedakan adalah katak A ketika diisi dalam baskom yang ada airnya itu kemudian ditutup rapat sedemikian rupa sehingga tidak ada secercah cahaya pun yang masuk ke dalam baskomnya. Sehingga katak itu menjadi gelap gulita, saudara. Sedangkan katak yang B diisi dalam baskom ditutup dengan penutup baskom tersebut, tetapi kemudian dibuka sedikit penutupnya sehingga ada cahaya yang lewat di tengah-tengah sela-sela penutup yang agak terbuka tersebut. Jadi tidak terlalu gelap gulita. Disimpanlah kata-kata itu dalam sebuah ruangan yang juga minim cahaya. Maka kemudian 2 hari kemudian ketika profesor itu datang melihat bagaimana kondisi dari katak-kataknya, dia melihat katak A. Kasihan sekali, saudara. Katak ini sudah mati karena dia tertekan, terhimpit dan juga merasa tidak ada cahaya sedikit pun di sekitarnya. Lalu kemudian dia buka di baskom yang kedua, tempat katak B berada. Katak itu masih hidup, bergerak-gerak kiri kanan walaupun tak dikasih makan 2 hari. Nah kemudian saudara, dari 2 penelitian ini, profesor tersebut mengambil sebuah kesimpulan bahwa kata-kata itu butuh yang namanya harapan untuk hidup. Sekalipun dia cuma seekor katak. Katak A yang ada di baskom pertama itu tidak bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena dia bukan hanya terhimpit, dia bukan hanya tertekan, tapi dia merasa gelap gulita sehingga dia merasa tidak ada harapan di dalam kehidupannya. Akhirnya lama-kelamaan dia mati kelemasan, saudara. Sedangkan katak yang ada di baskom yang kedua, sekalipun dia terhimpit dalam satu ruangan baskom yang kecil, dia tidak bisa lompat ke sana dan kemari, tetapi dia masih punya secercah cahaya dan itu pengharapan dia bahwa di luar sana ada dunia yang penuh dengan cahaya dan keindahan menanti dia. Dia akan keluar untuk melihat dunia itu. Itu yang membuat dia bertahan.
Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita itu juga perlu yang namanya pengharapan. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat bertahan dalam menghadapi badai juga gelombang dalam hidup kita ini. Serta supaya hidup kita ini bisa sampai dengan selamat di tujuan akhir kita. Dan juga penuh dengan sukacita. Banyak orang, saudara, berhasil secara finansial dalam hidupnya. Tetapi tetap saja hidupnya merasa hampa, tidak punya tujuan hidup yang pasti, dan dia merasa hidupnya sia-sia. Dia juga bahkan gak tahu akan kemana tujuan hidupnya ini. Sehingga kalau diibaratkan kapal, dia ibarat kapal yang terombang-ambing dan entah di mana dia harus berlabuh di akhir perjalanannya. Yang terjadi hanya kemudian menyanyiakan waktu, menyanyiakan hidup dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidup yang dia rasa tidak berguna itu. Saudara dikasih Tuhan, di awal tahun 2020 ketika awal-awal masa pandemi, ada seorang pengusaha yang sangat terkenal di Los Angeles yang bernama Steve Bing. Dia seorang pengusaha pendiri Shangri-La Entertainment. Dan juga dia punya apartemen yang sangat mewah di Santa Monica di Los Angeles. Dan dikatakan dia punya begitu banyak aset di dalam hidupnya, saudara. Tetapi kemudian di tahun 2020 bulan Juni, saudara, dia ditemukan tewas dengan lompat dari lantai 27 tempat apartemen dia tinggal di Los Angeles sana. Setelah diselidiki, saudara, apa penyebab daripada dia meninggal? Bukan karena dia bangkrut, bukan karena dia punya utang yang banyak, terlilit utang, bukan karena masalah keluarga dan lain sebagainya. Tetapi yang membuat dia lompat dari apartemennya itu hanya karena dia stres, saudara. Dia merasa sangat stres dengan kondisi, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Karena waktu itu di sana ada lockdown, sehingga lockdown yang cukup ketat. Gak bisa sama sekali keluar dari apartemen, keluar hanya untuk beli bahan makanan. Dia merasa hidupnya itu tidak berguna, saudara. Karena memang setelah diselidiki, selama ini dia menghabiskan hari-hari dalam hidupnya setiap hari, saudara. Dengan berpesta pora bersama kawan-kawannya, bersama dan teman-temannya sesama bisnismen dan lain sebagainya setiap hari. Jadi ketika hidupnya itu di lockdown, dia gak bisa kemana-mana, dia gak bisa ketemu temannya, dia mungkin hanya bisa calling-calling temannya, gak bisa pesta, gak bisa berfoya-foya dan lain sebagainya. Dia merasa untuk apa semua yang dia miliki. Dan akhirnya dia merasa hidupnya sia-sia dan diakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan saudara tahu aset yang dia miliki adalah berjumlah 590 juta US dollar atau setara dengan 8 triliun lebih, saudara. Jadi harta kekayaan itu tidak bisa menjadi dasar dari pengharapan kita. Dan saudara dikasih Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau gitu, apakah ada sauh yang tidak kuat dan juga tidak aman bagi jiwa kita? Pastinya ada, sehingga penulis kitab Ibrani menuliskan kepada orang-orang percaya ya yang tersebar di seluruh daerah yang waktu itu karena mereka tertekan di Yerusalem, akhirnya mereka tersebar di seluruh daerah-daerah yang ada di sekitar sana, entah itu di Asia Kecil ataupun daerah-daerah lain. Dia menuliskan hal ini, saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwamu. Sehingga dimanapun engkau berada, bagaimanapun kondisimu, seterjepit tertekan apapun kondisimu, jangan pernah menyerah karena ada pengharapan untuk dirimu. Dan pengharapan yang sejati itu ibaratkan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Penting sekali untuk memiliki pengharapan yang sejati, yang sesungguhnya. Penulis Ibrani mengatakan ada pengharapan-pengharapan yang palsu, yang tidak kuat, yang tidak aman bagi jiwa kita. Dan pengharapan yang seperti itu tidak akan mempertahankan diri kita di tengah-tengah ombak dan badai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sauh itu adalah sebuah jangkar yang dipakai oleh sebuah kapal untuk mempertahankan posisinya ketika dia berada di tengah lautan dalam kondisi yang tidak begitu baik. Kalau sauh itu tidak kuat, tidak aman, maka kapal itu akan
tetap terombang-ambing dan bahkan mungkin bisa karam. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu di Batam itu ada sebuah tongkang. Tongkang itu adalah kapal yang bentuknya datar, besar, cuma datar aja saudara, besar. Lalu biasanya dipakai untuk mengangkut batu bara, pasir dan barang-barang lainnya dalam jumlah yang besar. Nah, dikatakan satu ketika sebuah tongkang itu lepas dari tambatannya, sehingga kemudian menabrak dermaga kayu yang ada di sekitar situ dan merusak beberapa rumah-rumah warga yang ada di situ, saudara. Memang tidak ada korban jiwa karena mungkin dari jauh warga sudah melihat tongkang itu lepas daripada tambatannya, kemudian mereka lari dari rumah masing-masing. Tapi akibat lepasnya sauh yang tidak kuat menopang tongkang itu, kemudian menimbulkan kerugian bagi warga yang ada di sekitar dermaga. Saudara, sauh yang tidak kuat dan tidak aman dapat membuat hidup kita itu menjadi hancur. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bisa menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu penting sekali untuk memiliki sebuah sauh yang kuat dan aman, saudara. Kalau kita bicara tentang sauh, berarti kita berbicara tentang sebuah dasar atau tempat untuk berpegang, tempat untuk kita menaruh harapan kita. Saudara bayangin kalau sebuah kapal itu di laut, ya cuma jangkar itu yang menjadi harapan dia ketika dia menghadapi badai. Supaya jangkar itu menancap kuat di dasar laut dan itu menopang keberadaan kapal tersebut yang ada di atas lautan. Kalau pengharapan itu diibaratkan sebuah sauh, itu berarti hidup saudara dan saya dapat diibaratkan sebagai sebuah kapal. Kapal itu rawan dan rapuh, saudara. Tanpa diduga ombak, angin ribut bisa kapan saja menerjangnya. Hari ini cuaca cerah, 5 menit kemudian tidak bisa diduga tetap cerah, bisa aja agak berawan atau mungkin bahkan berawan gelap. Dan mungkin bahkan mulai turun hujan deras dan angin ribut, saudara. Bukankah hidup kita juga kadang-kadang seperti itu, saudara sekalian? Lagi jalan-jalan nih, lagi happy-happy nih, tiba-tiba cuma kepentok batu jatuh, retak tulangnya. Begitu diperiksa di dokter, ternyata ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya. Sehingga membuat lukanya itu lebih parah. Entah itu kolesterol, diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya. Cuma kepentok batu kecil aja, saudara. Tergelincir kata orang. Mulai harus jaga makan, mulai harus olahraga. Tapi olahraga belum tentu juga menjamin hidup kita itu aman. Orang yang rajin olahraga, giat olahraga, periksa ke dokter, ada penyakit-penyakit lain dan lain sebagainya. Hari ini kita bergumul dengan sakit penyakit, besok kita bergumul dengan peperangan, mungkin karena dunia saat ini sedang rawan dengan peperangan, saudara. Kita bergumul dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, esoknya lagi entah apa yang menjadi pergumulan kita bersama, entah apa lagi yang kita risaukan. Kekayaan, kesehatan, kejayaan, nama besar, kemakmuran tidak dapat menjamin saudara dan saya itu dapat bertahan untuk hidup menghadapinya. Tidak dapat menjamin kita survive untuk menghadapinya. Tidak dapat kebahagiaan hidup kita. Karena itu diperlukan sebuah sauh yang kuat dan aman untuk dapat membuat saudara dan saya, kita semua bertahan, survive menghadapi segala angin badai di dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sauh yang kuat dan aman itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Pengharapan yang sejati itu, saudara, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mengapa, saudara? Karena hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat menjamin kehidupan saudara dan saya itu bukan hanya selamat selama perjalanan, tetapi kita juga selamat sampai di seberang dan menikmati keindahan yang ada di seberang sana, saudara. Jika engkau dan saya punya pengharapan yang sejati itu, maka pengharapan itulah yang akan membimbing kita semua selamat sampai di seberang dengan aman dan penuh sukacita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah sang empunya sorga. Hanya orang yang pernah ke surga, dia yang dapat membimbing saudara dan saya untuk berjalan ke sorga. Gak mungkin saya bilang sama saudara, mari saya tuntun saudara. Ya, saudara tanya sama saya, gimana caranya pergi ke jalan ini? Oh, mari saya ajak.
Lalu kemudian kita udah jalan setengah jalan, terus saudara tanya, emangnya pernah ke sana? Saya bilang belum pernah. Lah gimana caranya saya mimpi? Saya belum pernah ke sana. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya pernah ke sorga, tetapi dia sang empunya sorga. Dia sang empunya alam semesta, pencipta alam semesta ini. Dia berdaulat atas alam semesta dan hidup kita, saudara, ada di tangannya. Dan karena itu hanya Tuhan Yesus saja yang dapat memimpin saudara dan saya untuk berjalan selamat sampai di tujuan kita. Bagi kita yang percaya kepadanya, Tuhan bukakan jalan supaya kita selamat berlabuh di dermaga kita dengan penuh damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, Pusat Kesehatan Hitchcock menyatakan seperti ini. Kecepatan pemulihan dari 232 pasien yang pernah bedah jantung itu tergantung daripada pengharapan dan keyakinan yang mereka miliki. Maksudnya keyakinan agama mereka, keyakinan rohani mereka, spiritual mereka. Mereka yang tidak memiliki iman dan pengharapan mempunyai 3 kali lipat resiko untuk gagal jantung dan bahkan meninggal dunia. Karena itu betapa pentingnya pengharapan itu dalam hidup kita. Pengharapan itu bukan hanya menjamin kehidupan kita di dunia ini, tetapi juga menjamin keselamatan kita, keselamatan kekal kita, jiwa kita ini. Supaya dia berlabuh dengan aman di dermaga dengan penuh damai sejahtera. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini? Entah sakit penyakitkah, pekerjaan kita yang tidak menentu, usaha kita yang naik turun saudara saat ini, atau mungkin keluarga dan pasangan hidup kita, atau mungkin yang masih juga mencari-cari pasangan hidup kita yang manakah, atau mungkin masa depan kita seperti apa, masa depan anak-anak kita seperti apakah, atau mungkin hal-hal yang bahkan belum pernah kita pikirkan tapi menjadi pergumulan kita saat ini saudara. Ingat satu hal, pengharapan itu membuat saudara dan saya dapat bertahan menghadapi semua pergumulan tersebut. Bahkan bukan hanya bertahan, tetapi kita juga dapat berhasil untuk melalui semua pergumulan itu. Membawa kita kepada sukacita dan damai sejahtera saudara. Dan ingatlah bahwa pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu segala pergumulan saudara dan saya. Dia tahu segala hal yang kita alami. Dia tahu semua tetesan air mata yang saudara teteskan. Bahkan mungkin orang terdekat saudara tidak tahu. Dia tahu semua seru doa yang kita panjatkan. Dia bukan Tuhan yang tidak mendengarkan bahkan cuek terhadap hidup kita. Tapi dia Allah yang peduli dengan hidup saudara dan saya. Dia hanya menantikan kita datang kepada dia. Setia kepadanya. Setia berlutut dan berdoa kepadanya. Karena itu datang sama Tuhan senantiasa. Dia Allah yang peduli kepada kita. Karena peduliannya Tuhan mau turun ke dalam dunia ini. Pemilik sorga itu, pencipta alam semesta ini, yang berdaulat atas alam semesta ini mau datang ke dalam dunia. Hanya untuk engkau dan saya saudara. Supaya kita dapat pengharapan. Supaya kita dapat melihat sedikit secerca pengharapan dan kita dapat bertahan hidup. Dan melalui hidup ini dengan penuh sukacita. Berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena di dalam Yesus, disitulah kekuatan dan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah, walaupun singkat ini, tetapi memiliki satu makna yang sangat dalam, bahwa pengharapan itu adalah di dalam Yesus Kristus, yang adalah juru selamat dan juga kekasih jiwa kami. Karena itu Tuhan, ajarkan setiap kami ketika kami melangkah dalam hidup ini, ketika kami memikirkan begitu banyak hal yang kadang-kadang tidak mampu membuat kami bertahan. Tapi ketika kami melihat firman Tuhan ini, kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber sukacita kami. Bahwa di dalam Yesus saja kami memiliki kekuatan untuk dapat menjalani hidup kami hari demi hari. Dan bahwa di dalam Tuhan Yesus saja kami memiliki keselamatan, jaminan keselamatan yang pasti.
Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang bersekutu bersama-sama lewat online. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan mereka, entah yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan keluarga, yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha, dan bahkan masa depan mereka. Kami percaya tangan Tuhan penuh kasih dan penuh kemurahan akan menjamah hidup mereka dan membawa mereka keluar daripada segala pergumulan, sehingga membuat mereka bersorak-sorai, bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkati saudara kami, mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Mereka yang bersusah hati, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, Tuhan. Berkati gereja ini supaya tetap menjadi terang, menjadi saksi dimanapun setiap jemaat Tuhan berada, tetap membawa kesaksian bagi sekitarnya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya terus menerus Tuhan pulihkan, terus menerus Tuhan berikan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Tuhan tolong negara-negara yang akan berperang itu supaya Tuhan berikan kedamaian dalam hati mereka. Sehingga peperangan ini tidak terus berlanjut tetapi ada kedamaian di dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami yang kami akhiri demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau